Di tengah pabrikan yang lagi ramai ngebikin mobil yang canggih, yang futuristis, artificial, dan bahkan bisa dibuat nyetir sendiri, masih ada pabrikan yang buat mobil dengan jati dirinya sebagai mobil. Dan kita beruntung masih bisa merasakannya, dan mobil ini adalah mobil yang sangat kental jati dirinya, sederhana, dan sangat asik dikendarai. Yes, ini adalah Mazda MX-5 RF Manual Transmission. Mazda dengan filosofi Jinba Itai memang terkenal sebagai pabrikan yang kuat idealismenya. Mereka rasanya selalu konsisten membuat mobil dengan sentimental. Gak heran kalau Mazda selalu punya penggemar dan bermain di kelas yang spesial. Bicara soal Jinba Itai yang sekarang dipegang teguh oleh Mazda, pertama kali filosofi itu tercetus ya dari mobil ini, Mazda MX-5 atau Miata. Jinba Itai itu sederhananya berarti ikatan intim antara penunggang kuda dan kuda kesayangan mereka. Ya, Mazda intinya ingin membuat sebuah kendaraan yang mengedepankan kesatuan antara mobil dan pengemudinya. Dari filosofi itu, akhirnya hadirlah MX-5 dan mayoritas model Mazda saat ini. Mazda MX-5 ini pertama kali hadir ke dunia sejak tahun 1989 dan ini sekarang masuk generasi keempatnya yang hadir ke dunia sejak tahun 2015. Kode bodinya ND teman-teman, dan sampai sekarang udah 8 tahun kurang lebih ya, udah dapat berapa kali penyegaran dan ini versi terakhir, versi yang paling baru yang bisa kita rasakan di Indonesia. Dan mobil ini dijual dalam berbagai versi teman-teman, tepatnya ada dua. Ada yang automatic transmission, ada juga yang manual transmission kayak gini, tapi dua-duanya dijual dengan atap yang modelnya hardtop, tapi bisa dilipat atau bisa di-convertible, atau Mazda menyebutnya dengan RF atau retractable fastback. Mobil ini harganya nggak mahal teman-teman, santai aja. Yang ini, yang manual transmission dijual dengan harga 850 juta dan kembalian dikit. Menurut kalian gimana? Kira-kira harga gini mantas nggak nih untuk semua mobil yang ikonik seperti ini? Sejak generasi pertamanya hadir, Mazda MX-5 atau Miata ini memang hadir dengan bahasa desain yang khas banget Jepang teman-teman. Simple, sederhana, dan ikonik. Sampai sekarang pun, versi terbarunya walaupun lebih sangar, lebih keren, dan ini mencirikan banget Mazda Miatanya. Sejak awal, memang Mazda mendesain MX-5 sebagai sebuah sport car yang simple, ringan, dan kompak. Gak heran kalau dimensi mobil ini tergolong mungil sekali. Panjang total mobil ini tidak sampai 4 meter dengan lebar hanya 1,7 meter. Wheelbase mobil ini bahkan hanya 2,3 meter yang artinya lebih singset ketimbang wheelbase Toyota Agya. Hadirnya pelek ukuran 17 inci juga membuatnya tampak tak mencolok sama sekali. Namun secara tampang, MX-5 ini jelas makin bengis kelihatannya. Model bonet yang panjang dikawal dengan lampu utama yang sipit. Lalu tarikan garis bodi dan atap yang agresif membuatnya tampil sangat sporty. Mobil ini tuh dilihat dari mana aja cakep. Ya walaupun secara desain sebenarnya saya lebih suka dengan model Miata generasi pertama yang model lampu depannya, lampu utamanya tuh pop up kayak gitu. Tapi sekarang karena regulasi safety, inilah Mazda Miata yang kita dapatkan dengan lampu utama yang modelnya menyipit kayak gini. Ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Tetap keren kok Miata ini. Nah, secara dimensi, tadi kami jelaskan kalau Mazda MX-5 ini memang compact teman-teman. Nggak heran kalau kabinnya pun compact. Apalagi untuk saya yang punya tinggi 175 cm dan bobot ekstra kayak gini, ini sih kerasa sempit. Ini joknya hanya bisa dimundurkan segini maksimal teman-teman. Maju sih masih bisa ya. Tapi untuk setirnya, untungnya bisa diatur naik turun sampai maju mundurnya. Jadi ya secara posisi berkendara, ini masih bisa agak disesuaikan lah. Begitupun untuk posisi jok penumpangnya teman-teman. Sayang sekali ini adalah jok yang fix dan hanya untuk 2 penumpang. Dan pastinya kalau kalian berkeluarga, bawa punya anak gitu ya, joknya ini bisa dipakai buat anak juga. Tapi ya harus pakai baby seat gitu ya, karena di sini bisa pakai ISOFIX. But anyway, kokpitnya semua terasa seperti Mazda layaknya Mazda teman-teman, yang bermain konservatif. Dan tepatnya di MX-5 ini benar-benar nggak banyak gimmick dan semuanya sesuai dengan fungsinya.
Semuanya gampang teraih teman-teman karena compact gitu ya. AC di sini, thanks. Ini Mazda masih ngebuat yang pakai tombol fisik kayak gini, head unitnya touchscreen, tombol start stopnya di sini nih. Kita nyalain, harus sambil tekan kopling. Manual transmission kayak gini teman-teman. Masih ada rem parkir dan pengaturan untuk head unitnya pun ditaruh di sini semua. Dan semuanya terasa seperti mendukung kita untuk siap berkendara. Jadi saya nggak sabar teman-teman untuk bawa mobil ini dan akan ceritain kalian gimana sih rasanya pakai MX-5 ini. Let's go! Nah teman-teman, begitu kita mengendarai Mazda MX-5 ini, posisi duduknya rendah banget teman-teman. Dan itu yang ngebuat kami merasa mobil ini tuh bukan kita mengendarai mobil di atasnya ya, tapi kita adalah mobilnya. Kita menjadi bagian dari mobil tersebut, dan itu feel yang menyenangkan sekali. Tapi teman-teman, sebenarnya secara umum mobil ini posisi berkendaranya sebenarnya agak kurang ergonomis, rendah dan juga kurang nyaman untuk berkendara jarak jauh gitu ya. Dan visibilitasnya sebenarnya nggak begitu baik nih, lumayan sempit. Ke depan sih ya jelas mobil ini bukan visibilitas yang terbaik ya, karena pilarnya cukup gondrong nih. Dan ke belakang pun demikian nih, posisi kacanya lumayan sempit. Jadi ya secara visibilitas memang bukan mobil yang terbaik. Tapi segala kelemahan yang tadi kami sebutkan, ergonomisnya, visibilitasnya, sangat bisa dikompromikan dengan pengendaliannya yang sangat-sangat baik teman-teman. Wow. Satu hal yang sulit ditemukan dari mobil lain adalah ini nih, pengendalian Mazda MX-5 yang sangat istimewa. Mobil ini rasanya sangat bisa berkomunikasi dengan kita ketika dikendarai. Setir yang terasa sangat direct, feedbacknya terasa sangat kuat, membuat rasa menyetir yang khas sekali. Tapi namanya mobil sport kayak gini, tentu bantingannya cukup kaku dan membuat mobil ini terasa kurang nyaman ketika dikendarai di jalan yang tidak mulus. Tapi siapa yang peduli dengan bantingannya? Percayalah, semua rasa tidak nyaman bisa dikompromikan dengan keasikan berkendaranya. Nah teman-teman, karena hari makin siang dan makin panas, ada baiknya kita tutup nih atapnya. Dan supaya lebih jelas juga saya jelasin ya. Anyway, ini metode buka tutupnya cukup lama makan waktunya dan bisa sambil bergerak, tapi mobil harus di bawah 10 km per jam. Jadi kalau tiba-tiba di jalan hujan, ya kalian harus segera meneduh untuk menutup dulu atapnya. Sekarang kita lanjut bahas mesinnya. Kami sengaja mengetes mobil ini di proving ground milik Bridgestone Indonesia untuk mengetahui bagaimana karakter sesungguhnya dari mobil ini. Apalagi karena mesinnya buas dan juga transmisi yang manual, sehingga ya tentunya paling asik untuk mobil ini main-main di area tertutup seperti ini, di sirkuit seperti ini. Dan anyway, Mazda memasangkan mesin berkonfigurasi 4 silinder segaris berkapasitas 2000 cc teman-teman ke mobil ini. Mesin ini adalah mesin yang tenaganya 184 horsepower dan torsinya 205 Nm. Ya, mesin ini dikawinkan dengan gearbox manual transmission 6 percepatan yang sangat-sangat responsif. Tapi sebenarnya kalau kalian mungkin ya penggemar sports car gitu ya, mendengar tenaga dari Miata ini hanya 184 horsepower, tergolong kecil atau terdengar kecil, ya kalian nggak salah juga. Tapi kalian harus sadar teman-teman, kalau mesin yang sama 2000 cc, 4 silinder segaris dan turbo yang dipasangkan di BMW 320i itu adalah mesin yang tenaganya sama dengan milik Miata ini. Sama-sama 184 horsepower. Tapi mereka turbo teman-teman, sementara kalau Mazda dia natural aspirated. Sehingga ya kalian jangan ragukan mesin ini, dan mesin ini rasanya nggak bisa dianggap remeh nih. Kehadiran mesin natural aspirated di MX-5 ini membuatnya terasa lebih natural dan memberikan sensasi yang lebih bisa dinikmati kencangnya. Belum lagi, hadirnya transmisi manual 6 percepatan yang sigap dan presisi juga membuatnya selalu siap untuk dibawa berakselerasi. Benar-benar ini mesin yang tidak bisa diragukan potensinya. Di sisi lain, mesin ini juga bisa sangat kalem. Apalagi dengan ECU yang pintar,
Jika mengikuti rekomendasi gear position yang ditampil di speedometernya, maka MX-5 ini bukan tidak mungkin menjadi mobil yang irit. Kami tes di rute harian di perkotaan dengan kecepatan rata-rata 25 km per jam, MX-5 ini bisa dapat konsumsi BBM rata-ratanya di 12,4 km per liter. Sedangkan di rute tol, dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini bisa meraih angka 18,8 km per liter. Nah teman-teman, setelah kita ngetes mobil ini secara lengkap, mari kita rangkum juga kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari kelebihan dulu. Kelebihan pertama datang dari mobil ini, pengendaliannya yang tajam banget teman-teman. Asik dikendarai dan distribusi bobotnya 50-50, jadi seimbang depan belakang. Kelebihan kedua datang dari dimensinya yang kompak teman-teman. Itu ngebuat mobil ini sebagai mobil yang terlihat mewah, terlihat mahal, jadi low profile. Apalagi mobil ini dengan dimensi yang kompak, enak dipakai harian, slip, cari parkir gampang, dan jangan lupa, ini atapnya comfortable, jadi kelihatan keren. Dan kelebihan terakhirnya datang dari mesinnya teman-teman. Mobil ini hadir dengan mesin yang bertenaga buas dan asik buat dipakai main-main. Tapi di sisi lain masih enak juga dipakai harian. Coba di sini siapa Sultan yang pakai mobil ini harian? Coba ngacung di kolom komentar. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita rangkum juga kekurangannya. Yang pertama datang dari akomodasinya yang sempit teman-teman. Gak hanya kabinnya yang sempit untuk 2 orang doang, tapi bagasinya pun terbatas nih. Jadi kalau kita mau bawa barang banyak, ya pinjam Avanza punya teman aja kali ya. Kekurangan selanjutnya datang dari pasarnya teman-teman. Sayang sekali mobil ini bermain melawan Subaru BRZ dan juga Toyota GR86 yang harganya kompetitif juga, tapi hadir dengan mesin yang lebih buas dan juga fitur yang lebih lengkap. Jadi itu memang tantangan berat bagi Mazda Miata ini. Dan kekurangan terakhirnya datang dari fitur fundamentalnya yang dipangkas teman-teman. Sayang sekali, ini contohnya ya. Kaca depan ini bisa turun otomatis sih, tapi naiknya tuh harus manual. Udah gitu, nih spion nggak auto retractable dan nggak ada kamera mundur teman-teman. Sayang sekali ya, padahal mobil ini desainnya cakep, jadi kalau parkir harus hati-hati nih. Mazda MX-5 memang sukses jadi mobil impian yang gak muluk-muluk. Dengan harga jual yang gak sampai 900 juta, bikin kita semangat untuk ngumpulin dananya. Apalagi pas tahu kalau mobil ini sangat menyenangkan untuk dikendarai. Mesinnya buas dan desainnya keren. MX-5 memang layak jadi mobil untuk dikoleksi. Itu dia tadi teman-teman ulasan kami soal Mazda MX-5 RF MT ini. Benar-benar mobil yang menyenangkan sekali untuk dikendarai dan mobil menyenangkan untuk dikoleksi juga. Menurut kami kira-kira kayak gitu teman-teman ulasannya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian punya pendapat apa soal mobil ini? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu teman-teman, sekian aja. Saya pamit, stay safe dan bye-bye.